Dengar suara saya, Pak? Terdengar jelas, Pak. Silakan. Jadi yang saya baca secara singkat, Pak, ya karena juga saya terbagi dua nih, sedang rapat dengan kepala sekolah mengenai administrasi sekolah. Jadi yang saya tahu capaian pembelajaran atau CP itu adalah suatu kompetensi dasar untuk siswa dalam mencapai suatu tahapan. Ya, ada fase-fasenya, baik anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ini bertitik berat kepada bukan per tahun atau per materi, tapi bertitik berat kepada siswa itu sendiri. Ya, jadi tujuan sasarannya ke anak itu sendiri, yang mana melalui fase-fase yang telah dilalui. Jadi bukan pakai kelas A, kelas B, pakai fase 1, fase 2, kalau tidak salah seperti itu, Pak, yang saya baca secara singkat. Demikian, Pak, pendapat saya, Pak. Maafnya lagi terbagi dua ini. Terima kasih banyak Pak Bibit Sunarto. Tadi sudah menjelaskan hasil bacaan tentang capaian pembelajaran. Berikutnya Ibu Habibah. Ibu Habibah, silakan Habibah. Ya, Ibu Pak. Habibah, oke. Terdengar suara saya, Pak? Terdengar jelas, Ibu. Silakan. Ya, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya baru membaca sedikit ya tentang capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum 13 kita taunya itu ada KKM ya, ketuntasan kriteria minimal. Nah, kalau di Merdeka Belajar ini ada yang namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini hampir sama seperti KKM, namun di sini lebih memfokuskan kepada kebutuhan peserta didik itu sendiri gitu. Jadi di sini kita melihat apa sih kebutuhan peserta didik, kemudian dapat dibuatlah suatu capaian pembelajarannya. Kemudian capaian pembelajaran ini juga yang saya baca itu seperti GPS, jadi kemana arah guru mengajar pembelajaran itu arahnya kemana gitu, sehingga tercapailah capaian pembelajaran tersebut gitu. Untuk yang alur pembelajaran sendiri, mohon maaf Bapak, saya belum membaca, belum mengetahui materinya dengan jelas, takutnya saya nanti kurang menjelaskannya, kurang ini ya Pak, kurang nyambung gitu. Jadi untuk capaian pembelajarannya seperti itu aja Bapak. Oke, terima kasih banyak Bu Habibah. Bu Habibah suaranya balapan dengan back sound-nya di belakang ya. Jadi luar biasa ya. Ya maaf Bapak. Tidak apa-apa. Yang ketiga silakan Ibu Asih. Ibu Asih Wahyuti. Silakan Ibu Asih. Baik Pak, terima kasih. Untuk capaian pembelajaran, mohon maaf ya kalau saya salah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Kalau betul, di kurikulum 2013 mungkin indikator pembelajaran, tapi kalau di kurikulum Merdeka Belajar capaian pelanjut pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar. Nah, capaian pembelajaran ini berfokus apa yang diharapkan pada siswa di akhir pembelajaran. Nah, hal ini sejalan dengan pendekatan student center dalam dunia pendidikan. Nah, berarti di sini pendidikan pergeseran dari tradisional yang biasa berpusat pada guru ke pendekatan yang berpusat pada siswa. Maaf Pak, baru seperti itu mungkin pendapat saya. Alurnya belum baca semua Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Asih Wahyuti. Sekali lagi tidak ada yang salah ya. Oke, berikutnya ada Ibu Ayu seperti tadi. Silakan Ibu Ayu. Ibu Ayu, wajahnya hari ini kok tumben agak remang-remang ya. Kalau kemarin jelas wajahnya, hari ini wajahnya. Iya Bapak, pindah Pak, pindah tempatnya. Terima kasih Bapak. Menurut saya capaian pembelajaran merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Capaian pembelajaran ini dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi kelulusan atau SKL ya Pak ya, dan standar isi.
strategi pencapaian CP menggunakan kerangka kerja Understanding by Design yang merupakan sebuah kerangka kerja dengan fokus pada proses perencanaan dan struktur yang memandu pengembangan kurikulum, asesmen, dan instruksi pembelajaran. Lalu, proses perencanaan ini fokus pada dua hal. Yang pertama, pengajaran dan asesmen. Yang kedua, merancang kurikulum terbalik atau backward, di mana CP disusun menggunakan metode backward design. Metode perancangan kurikulum pendidikan ini dimulai dengan menentukan tujuan akhir. Backward design melibatkan 3 tahap perencanaan. Yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti-bukti yang dapat diterima. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan instruk. Lalu CP dirumuskan dalam bentuk fase. Fase yang pertama jenjang PAUD, fase fondasi atau TKB, fase jenjang kedua itu fase A. Dan suaranya terputus ya. Oke, luar biasa lancar sekali. Kelas 7 sampai 9 SMP. Iya, kelas 7 sampai 9 SMP ya, Pak. Lalu yang terakhir jenjang SMA atau SMK itu fase E. Fase E itu kelas 10 SMA, fase F-nya kelas 11 sampai 12 SMA. Mungkin itu aja Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Ayu Dewi, luar biasa lancar sekali membacanya. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Ayu Dewi. Berikutnya yang terakhir ada Pak Bahtiar Rosadi. Silakan Pak Bahtiar Rosadi. Sekali lagi inti dari CP kemudian ATP itu seperti apa? Tidak perlu dibaca detail gitu per apa yang ada di dalam modul, tapi makna intinya saja. Silakan Pak Bahtiar. Ya, mungkin ini dari sedikit pemahaman saya tentang CP ya. Jadi CP kalau menurut saya kan suatu apa ya, kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam suatu pembelajaran. Mungkin di sini dalam kita menyusun CP tentu ada hal-hal yang perlu kita apa ya, jadikan sebagai alasan kenapa kita menentukan CP-nya seperti itu. Misalkan di sini kita menentukan mata pelajarannya dulu apa nih, gitu. Kemudian fasenya, kalau misalkan dia siswa kelas 5 atau kelas 6, berarti mungkin berada di fase ketiga atau fase C misalkan seperti itu. Lalu setelah itu kita melihat dalam menentukan capaian pembelajaran ini elemennya apa. Misalkan di sini kita mempelajari tentang bilangan misalkan seperti itu. Nah, lalu komponen apa aja yang perlu kita gali dari pemahaman kita tentang bilangan, misalkan di kelas 6 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat misalkan seperti itu. Kemudian lalu kita jabarkan lagi ke dalam, ada kaitannya nggak nih antara apa ya, kompetensi yang akan kita capai dengan apa tadi, elemen atau yang nantinya akan kita lakukan dengan siswa. Mungkin lebih sederhananya kalau sebelum kurikulum Merdeka itu istilahnya indikator pembelajarannya mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu Pak, kalau untuk yang saya pahami untuk bagaimana kita penerapan CP dalam pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Sudah ada 5 orang yang menjelaskan hasil bacaannya tentang capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran. Ada yang ingin menambahkan lagi kah? Pak Anggi, Pak Aji, silakan kaitannya dengan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Atau Pak Rohman sepertinya ingin menambahkan, silakan. Ada yang ingin menambahkan, Bapak Ibu? Silakan. Ada yang ingin menambahkan? Tidak? Oke, masih di mute semua, ketiga mikrofon yang saya tunjuk tadi. Baiklah, kalau begitu langsung saja Bapak Ibu kita akan membahas tentang capaian pembelajaran. Ya. Yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu guru semua, capaian pembelajaran itu merupakan istilah yang muncul ya di dalam kurikulum Merdeka. Itu poin pertamanya.
Ya, sekali lagi, capaian pembelajaran itu merupakan istilah yang muncul dalam kurikulum Merdeka. Ya, kalau dalam kurikulum 2013, ya, kurikulum yang sebelumnya, ketika kita misalnya membandingkan dengan yang sekarang, kurikulum Merdeka, maka di dalam kurikulum 2013 itu merupakan KIKD-nya. Ya, tujuan atau capaian pembelajaran yang ada di dalam kurikulum Merdeka itu merupakan KIKD yang ada dalam kurikulum 2013 ya, KIKD-nya. Kemudian secara singkat saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk share screen tentang capaian pembelajaran. Sudah bisa terlihat? Oke, sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu? Oke, ini merupakan konsep dasar tentang capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Ya, seperti yang dilihat, ini merupakan materi yang selalu disosialisasikan, selalu diberikan dalam kegiatan sekolah penggerak, guru penggerak, organisasi penggerak. Ya. Oke, di sini di dalam capaian pembelajaran dijelaskan di sini kaitannya dengan konsep yang pertama. Ya, beda. Ya. Oke, di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu guru semua, di sini dijelaskan pembelajaran dianalogikan di sini sebagai sebuah perjalanan. Ya, jadi bukan sebagai sebuah perlombaan balap. Ya, hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan tentunya adalah tujuannya. Ya, tanpa tujuan kita pastilah hanya buang-buang waktu dan biaya saja. Ya, jika tujuan sudah jelas, ya, kemudian penting bagi hidup kita, maka pastilah kita akan mencari dan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, seberapapun lamanya atau seberapapun menantangnya. Oke, ini merupakan prolog awal dari capaian pembelajaran. Kemudian di bawahnya dijelaskan di sini Bapak dan Ibu guru semua, capaian pembelajaran atau CP itu merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Ketika Bapak dan Ibu guru melihat di sini pada fase pembelajaran siswa, kemudian dimasukkan ke dalam kelas tempat Bapak dan Ibu guru semua mengajar di tingkat sekolah dasar, maka fasenya ini masuk pada fase yang mana Bapak Ibu? Halo? Fasenya masuk fase yang mana Bapak Ibu? Fase B, fase C. Fase B, C, ya, silakan. Fase C. Ada yang lain? Ada yang lain? Fase C, fase D, apalagi yang lain? Silakan. Fase pembelajaran siswa. Ya. Jadi capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Ya, CP-nya dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan SKL dan standar isi. Ya, ini sebagai pemahaman awal tentang capaian pembelajaran yang tentunya ini tidak ada dalam kurikulum 2013 ya. Kemudian di sini juga disinergikan dengan tujuan pendidikan Indonesia untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, ini sesuai dengan visi dan misi yang kemarin. Ya. Kemudian dijelaskan di sini untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menetapkan kerangka dasar kurikulum. Ya, yang terdiri dari struktur kurikulum, kemudian ada capaian pembelajaran, ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Ya, ini merupakan kerangka dasar kurikulum Merdeka yang tujuannya tentunya untuk ini ya, untuk membuat semua semua target capaian tadi itu bisa dicapai. Kemudian di sini ada pengertian CP lagi, Bapak dan Ibu guru semua. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Ya, dimulai fase fondasi atau fase dasar. Nah, ya, fase dasar ini bagi
PAUD ya, pendidikan anak usia dini, kemudian untuk pendidikan dasar dan menengah CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Ya, jadi sekali lagi pembagian fasenya di sini bisa dilihat Bapak Ibu, fase fondasi itu ada pada fase PAUD ya, fase pembelajaran yang dijelaskan tadi di awal Bapak Ibu ya. Kemudian terbagi juga menjadi fase untuk pendidikan dasar dan menengah ya. Selain untuk selain untuk yang tidak berkebutuhan khususnya, di sini juga ada untuk yang peserta didik berkebutuhan khusus ya, dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Dan ini saya kira kita tidak bahas ya Bapak Ibu. Oke, ini merupakan gambaran ininya ya, gambaran kaitannya dengan alur dalam kurikulum Merdeka. Di sini yang paling atas ada tujuan pendidikan nasional. Kemudian ini juga sebagai penciri dari kurikulum Merdeka dimunculkannya profil pelajar Pancasila. Ya, ini sudah kita bahas kemarin ketika membahas tentang Merdeka Belajar. Kemudian diturunkan menjadi SKL, ya, menjadi standar kompetensi lulusan. Ya, SKL ini seperti biasa dimulai itu dari standar isi, kemudian standar proses, kemudian ada standar penilaian pendidikan. Oke, kemudian kita lihat di sini diturunkan kembali menjadi struktur kurikulum, capaian pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Ya, sesuai yang tercatat di sini, ini ditetapkan oleh pemerintah atau given di sini ya. Di sini dijelaskan perangkat ajar, buku teks pelajaran, kemudian contoh modul ajar pelajaran, contoh panduan proyek profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum satuan pendidikan itu sudah disediakan semuanya. Ya, jadi istilahnya kalau di dalam kurikulum Merdeka itu bukan lagi RPP, akan tetapi sudah modul ajar. Ya, yang terdiri dari ragam dokumen, ragam elemen-elemen penting dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya diturunkan ke dalam kurikulum operasional yang dikembangkan di satuan pendidikan. Ya, jadi di sini masing-masing sekolah mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ya, kurikulum operasional sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Ya, oke, di sini ini juga tadi sempat dibacakan, saya kira oleh Bu Ayu ya, CP dan strategi mencapai CP menggunakan kerangka kerja understanding by design. Di sini dijelaskan kerangka kerja dengan fokus pada proses perencanaan dan struktur yang memandu pengembangan kurikulum, kemudian ada asesmen dan instruksi pembelajaran. Ya, fokusnya di sini ada dua, pengajaran dan asesmen, kemudian merancang kurikulum terbalik atau backward dengan mulai dari tujuan akhirnya terlebih dahulu. Ya, tujuan akhir proses pembelajaran itu apa, kemudian dari tujuan tersebut itu ditentukan ya bagaimana caranya agar benar-benar tujuan tersebut itu dapat tercapai. Oke, ini Bapak dan Ibu guru yang dimaksudkan untuk capaian pembelajaran digunakan metode backward design ya, mengidentifikasi hasil yang diinginkan, kemudian menentukan bukti-bukti yang diterima, yang dapat diterima. Yang berikutnya merencanakan pengalaman belajar dan instruksi. Ya. Kemudian yang berikutnya identifikasi hasil yang diinginkan. Ya, bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu guru ada capaian pembelajaran. Kemudian ada TP. TP itu tujuan pembelajaran. Kemudian ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Ya, masing-masing ini tadi diturunkan dari CP, kemudian ke TP, kemudian baru ke dalam ATP atau ke dalam alur tujuan pembelajarannya. Ya, apa pembelajaran yang dapat terus melekat, kemudian bernilai dan bisa diterapkan dalam kehidupan siswa jauh setelah mereka lulus. Ya, kemudian mata pelajaran tersebut itu seperti apa? Ya, kemudian di sini analogi lainnya, kalau tadi disebutkan analogi proses pembelajaran itu sebuah perjalanan. Kemudian kalau jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP di sini memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapainya.
Ya, fase-fase yang tadi Bapak Ibu ya, fase fondasi ya, kemudian fase pendidikan dasar, menengah, ya itu maksudnya di sini fase ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pengemudi memiliki kebebasan untuk memilih jalur, cara dan alat untuk menempuh perjalanan tersebut yang disesuaikan dengan titik keberangkatan, kondisi, kemampuan dan kecepatan masing-masing. Ya, analoginya seperti ini. Jadi masing-masing siswa itu mempunyai gaya belajar masing-masing, kemudian kemampuan untuk memahami juga masing-masing. Ya, dalam mencapai CP, capaian pembelajaran, kita perlu membangun kompetensi untuk melakukan perjalanan tersebut agar tiba di tujuan pada waktu yang telah ditentukan. Ya, setiap satuan pendidikan dipersilahkan mengatur strategi efektif untuk mencapai CP. Ada kebebasan di sini yang bisa digunakan oleh satuan pendidikan untuk mencapai CP sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Kemarin kita sudah dengarkan kalau misalnya Pak Rohman itu mengajar di daerah pesisir, ya tentunya akan berbeda dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di daerah Pademangan, di daerah Kelapa Gading dan lain sebagainya. Ya, silakan masing-masing satuan pendidikan nanti diminta ya untuk mengkreasikan agar benar-benar CP itu dapat tercapai ya. Kemudian garis finish CP atau capaian pembelajaran ada di akhir kelas 12. Kelas 12 ini berarti ada di fase berapa Bapak Ibu? Apakah fase fondasi, apakah fase dasar, atau apakah fase menengah? Ya. Untuk mencapai garis finish tersebut, pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape yang disebut fase. Ya, setiap fasenya selama 1 sampai 3 tahun. Ini penjelasannya fase dilakukan untuk membedakannya dengan kelas. Karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Ya, fase memberikan keleluasaan ya, dan keadilan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan, kemampuan, minat, konteks, dan kecepatan belajar siswa. Sekali lagi semuanya tergantung pada individu siswa atau peserta didik masing-masing. Di sini dijelaskan sebagai teaching at the right level. Ya, penggunaan fase di sini diharapkan siswa akan dapat memiliki waktu lebih panjang untuk memahami dan mendalami konsep-konsep keterampilan ya, untuk mencapai sebuah kompetensi yang dibangun di dalam capaian pembelajaran. Ya. Kemudian ini Bapak dan Ibu guru semua CP ya, CP yang ada di dalam fase. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka itu terbagi menjadi untuk jenjang PAUD itu masuk pada fase fondasi di TKB. Kemudian untuk yang jenjang sekolah dasar itu ada fase A, kelas 1-2 itu masuk kelas rendah, kemudian fase B dan fase C. Bapak dan Ibu guru yang mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka ini masuknya berarti pada fase C. Ya, untuk kelas 5 sampai 6. Kemudian ada jenjang SMP itu dinamakan fase D, SMA dan SMK itu masuk di fase E dan F. Ya. Kemudian ini untuk yang peserta berkebutuhan khusus saya kira kita tidak akan bahas ya. Oke, ini untuk elemen yang ada dalam CP, Bapak dan Ibu guru semua. Setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Ya. Oke, ini diberikan contohnya dalam CP PAUD terdapat elemen nilai agama dan budi pekerti, jati diri dan dasar-dasar literasi dan STEM. Ya, kemudian dalam CP matematika itu terdapat ada elemen bilangan, ada aljabar, kemudian ada pengukuran, ada geometri dan analisis data serta peluang. Ya. Ini untuk elemen dalam CP-nya, ini saya kira bisa dipelajari sendiri oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian di sini untuk contoh pencapaian, ini ya, contoh capaian pembelajaran seni rupa di akhir fase C. Di sini peserta didik mampu menuangkan pengalamannya melalui visual sebagai ekspresi kreatif secara rinci, ditandai dengan penguasaan ruang, penggunaan garis horizon dalam karyanya,
Kemudian diharapkan pada akhir fase ini, proses kreatif dan kegiatan apresiasi peserta didik telah mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, teknik, teknologi, dan prosedur yang mewakili perasaan dan empati peserta didik. Ya. Ini contohnya Bapak Ibu, contoh elemen CP mapel seni rupa beserta fase-fasenya. Kemudian ini untuk bentuk pemahaman dalam CP, ya 6 aspek pemahaman yang saya kira sudah ini ya sudah dipahami semua oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya. Ini dimulai dari tahapan penjelasan, interpretasi, kemudian ada aplikasi, kemudian ada perspektif. Ya. Oke, ini bentuk pemahaman dalam CP. Oke, ini merupakan lembar kerjanya dan ini kita tidak akan bahas. Itu Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan capaian pembelajaran. Ya, jadi mudah-mudahan bisa cukup dipahami kaitannya dengan capaian pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Setelah ini saya akan langsung share tentang ATP, alur tujuan pembelajaran yang diturunkan tadi dari CP, capaian pembelajaran, kemudian menjadi tujuan pembelajaran, kemudian menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Ya. Oke, sebentar saya buka terlebih dahulu. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Oke, alur tujuan pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan tentang alur tujuan pembelajaran, ada yang sudah memahami Ibu Azizah? ATP, alur tujuan pembelajaran itu apa Bu Azizah? Alur tujuan pembelajaran Bu Azizah? Alur tujuan pembelajaran ya? Iya, apa kira-kira? Kalau tidak salah ya, tadi sedikit saya mengulik-ngulik apa sama dengan kayak RPP gitu Pak, rencana pembelajaran gitu Pak. Jadi alurnya seperti RPP gitu. Alurnya seperti RPP. Oke, tidak ada yang salah. Terima kasih. Ibu Cici, silakan. Sudah pernah membaca tentang alur tujuan pembelajaran atau ATP, Bu Cici? Silakan, Bu Cici. Baik Pak, terima kasih. Dan saya kebetulan tipis Pak, tapi mau itu dulu takut ini deh. Dari tadi soalnya mau masuk susah banget, jadi udah sempat masuk tiba-tiba terlempar, akhirnya alhamdulillah bisa masuk lagi. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Seperti itu Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, ada yang lain ingin mencoba? Silakan Pak Alimuddin mungkin, Pak Koordinator kelas ATP, silakan Pak Alimuddin. Pak Alimuddin, halo. Ya Pak, untuk alur tujuan pembelajaran tadi mungkin hampir sama Pak dengan apa yang akan kita capai dalam capaian pembelajaran dibagi dalam beberapa fase Pak. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Berarti belum membaca sepertinya ya Pak Ruden ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut saja ke alur tujuan pembelajaran ya. Sebagaimana yang tadi di awal saya ulang-ulang Bapak dan Ibu guru semua, alur tujuan pembelajaran ini merupakan turunan dari capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian langsung ke ATP atau alur tujuan pembelajaran. Ya. Oke, dalam alur tujuan pembelajaran, konsepnya Bapak dan Ibu guru semua di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu? Bisa dilihat ya.
ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Ya. Yang pertama, capaian pembelajaran di sini dijelaskan ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase. Ya, ini sudah given berarti ya dari pemerintah. Kemudian penyusunan alur dan tujuan pembelajaran atau ATP di sini dijelaskan beberapa pathways menuju CP. Ya, disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Ya, alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Ya, alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Ya, jadi sekali lagi tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran dari sejak awal hingga akhir fase. Ya, itu sederhananya kaitannya dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kemudian di sini dijelaskan ada pengembangan modul ajar. Ya, jadi di sini Bu siapa tadi ya? Yang menjawab seperti RPP, ya. Yang seperti RPP itu adalah modul ajar. Akan tetapi modul ajar itu lebih lengkap, lebih rinci di dalamnya. Ya, nah, itu bedanya RPP yang ada di dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Di dalam kurikulum Merdeka itu namanya adalah modul ajar. Dan modul ajar ini, Bapak dan Ibu guru semua, bukan hanya terdiri dari bahan ajar, akan tetapi detail dari tahapan awal sampai tahapan akhir proses pembelajaran, sampai dengan instrumen asesmen yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, itu yang ada dalam modul ajar. Begitu ya, Ibu Azizah berarti tadi yang seperti RPP itu adalah modul ajar. Begitu ya, Bu ya? Oke. Oke, kemudian di sini dari pembelajaran sebelumnya apa yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini, capaian pembelajaran, alur pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian ada konsep alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu di sini dilihat untuk capaian pembelajaran ini sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi di awal ketika membahas tentang capaian pembelajaran. Sementara untuk alur pembelajaran di sini rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut ya urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi disusun secara linear. Ya, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Ya, jadi alur pembelajaran ini ya fungsinya di sini dijelaskan untuk mengukur capaian pembelajaran tersebut itu sudah tercapai atau belum. Ya. Kemudian, nah ini ada beberapa catatan penting kaitannya dengan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran atau ATP. Di sini guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing, berarti diberikan kebebasan yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran yang tanda kutip harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, kemudian pemerintah tidak serta-merta membebaskan tanpa memberikan contoh. Ya, pemerintah telah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan oleh satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Ya, sederhananya seperti ini, Bapak dan Ibu guru semua, konsep alur tujuan pembelajaran dimulai di sini dari apa Bapak dan Ibu guru ya, ada kompetensi, kemudian ada konten, kemudian ada variasi, kemudian ada capaian pembelajaran. Ya, fasenya dimulai dari fase pondasi paling rendah tadi di fase fase PAUD tadi ya, untuk PAUD, kemudian masuk ke tujuan pembelajaran 1.1, tujuan pembelajaran yang kedua, tujuan pembelajaran ketiga, tujuan pembelajaran keempat, ya, sampai dengan semua berakhir di fase kelas
2. Ya. Nah, capaian pembelajarannya kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Ya, jadi Bapak dan Ibu guru nantinya merancang ragam tujuan pembelajaran, kemudian tujuan-tujuan pembelajaran tersebut itu harus dipastikan sesuai dengan capaian pembelajaran. Ya. Oke, ini contoh ATP-nya Bapak Ibu. Contoh alur tujuan pembelajaran untuk SD kelas tinggi ya. Untuk SD kelas tinggi itu masuknya tadi pada fase C ya, kita sepakati untuk kelas 5 dan 6. Di sini capaian pembelajarannya di akhir fase C, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Ya, sampai dengan akhir di sini merupakan capaian pembelajarannya. Kemudian diturunkan ke dalam TP atau tujuan pembelajaran di sini, tujuan pembelajaran 1, 2 ya sampai dengan yang ketiga di sini. Tujuannya mulai dari pelajar mampu membaca dan lancar, indah serta memahami informasi dan kosakata baru, itu yang pertama. Kemudian pelajar dapat mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok, sampai dengan tujuan pembelajaran pelajar dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang relevan untuk mengklarifikasi pemahamannya terhadap teks. Ya, dan berikutnya ya, kesemuanya ini nanti bisa dikreasikan, bisa ditambahkan oleh Bapak dan Ibu guru semua, dan harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Karena itu merupakan pegangannya harus sesuai ya, sehingga ragam tujuan pembelajaran itu nanti masuk ke dalam capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh para peserta didik. Seperti itu Bapak dan Ibu guru semua, tuntas saya kira capaian pembelajaran, dan yang kedua ada alur tujuan pembelajaran. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau tidak jelas silahkan bisa memberikan pertanyaan kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung masuk ke LK, lembar kerja, dan kita akan cek di dalam LMS. Pak Alimuddin, hanya Pak Alimuddin saja sepertinya yang memberikan feedback kemarin pada pertemuan hari kedua kita. Minta tolong bagi Bapak dan Ibu guru yang belum memberikan feedback di video pertemuan hari pertama kita, hari kedua, dan hari ketiga ini nanti silakan memberikan feedbacknya. Silakan Bapak Ibu guru, ada yang ingin ditanyakan? Iya Pak, mohon izin Pak. Oke, silakan. Pak siapa yang pertama? Ya Pak, saya Pak. Oke, silakan Pak Alimuddin. Bagaimana Pak Alimuddin? Iya Pak, mohon izin Pak sebelumnya. Tadi yang disampaikan Bapak bahwa untuk capaian pembelajaran kan pertama kita kelompokkan dulu Pak berdasarkan potensi karakteristik anak itu Pak. Nah setelah itu dikelompokkan berdasarkan kemampuan masing-masing Pak di dalam kelas itu. Nah berarti di situ anak itu untuk kalau sekarang ya Pak ya kenaikan kelas Pak, berarti anak itu dalam pencapaian kenaikan kelasnya tidak sama ya Pak ya? Maksudnya tidak bareng-bareng naik atau gimana itu Pak? Mohon penjelasannya. Oke, dari Pak Alimuddin, mereka berarti masing-masing tidak bareng-bareng naik, itu kata Pak Alimuddin tadi ya, ketika mereka gitu, sekuritas. Oke, itu pertanyaan pertama dari Pak Alimuddin. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Silakan. Yang lain itu sudah sangat jelas atau bingung ya? Kan ada dua kemungkinan kalau diam. Oke. Oke, yang kedua silakan Pak Kailani. Bagaimana Pak Kailani? Ini Mas, saya ingin menanyakan aja Pak. Apakah aktivitas pembelajaran itu sama dengan langkah-langkah pembelajaran Pak? Aktivitas pembelajaran sama dengan langkah-langkah pembelajaran. Oke, terima kasih. Itu saja Pak Kailani? Iya, Pak. Oke, satu lagi silakan saya buka pertanyaan yang ingin bertanya. Siapa? Satu lagi. Silakan. Siapa Bapak Ibu? Satu lagi. Manajemen sebagai koordinator Bu Kholifa Bapak Sofian, dengan pendampingan Miss Isni
Oke ya. Tapi suaranya seperti ada suara kepala sekolahnya Pak Agus Taufik Hidayat ya. Saya lihat di kolom chat ya. Oke, pertanyaan dari Pak Agus Taufik Hidayat sudah dikirimkan di chat. Oke, nanti kita baca. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama dari Pak Alimuddin ya. Pertanyaan pertama Pak Alimuddin, apakah para siswa itu mereka tidak bersama-sama naik kelas ya ketika mereka misalnya sudah pada fase yang B ya, apakah nanti masing-masing akan secara bersama-sama masuk ke fase C ya? Jawabannya Bapak dan Ibu guru semua itu tergantung dari ketuntasan proses pembelajaran ya yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru semua ya, apakah masing-masing peserta didik itu semuanya sudah sesuai dengan capaian pembelajaran, kompetensi yang harus mereka kuasai ya. Ketika semua yang ada di dalam kelas tersebut itu sudah sudah mencapai sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai, maka mereka tentunya akan berganti fase ke fase yang lebih tinggi. Akan tetapi kalau misalnya masih ada yang belum, maka konsekuensi logisnya ya harus ada remedial, harus ada penguatan. Ya, harus ada treatment khusus kepada mereka yang tidak bisa seperti teman-temannya yang lain. Sehingga harapannya ketika fase telah berganti ke fase yang lebih tinggi, teman-temannya yang tadi itu masih belum bisa mengejar ketertinggalan, dengan adanya remedial, dengan adanya penguatan, maka mereka juga bisa bisa mengikuti pada fase atau pada kelas berikutnya. Jawaban sederhananya seperti itu. Ya, Pak Alimuddin, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Kailani. Pak Kailani, apakah langkah-langkah pembelajaran sama dengan aktivitas pembelajaran? Itu ya, Pak Kailani. Betul pertanyaannya, Pak? Oke, terima kasih banyak. Ya. Langkah-langkah pembelajaran dan aktivitas pembelajaran itu tentunya berbeda. Ya, kenapa berbeda? Langkah-langkah pembelajaran itu kan tahapan proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Ya, tahapannya atau alur proses pembelajarannya nanti akan seperti apa. Sementara aktivitas pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas ketika Pak Kailani, ketika Bapak dan Ibu guru semua di sini mengajar. Ya, itu perbedaannya. Saya kira cukup jelas ya Pak Kailani, fase kemudian dengan kegiatan pembelajaran. Begitu ya. Oke, sama-sama. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, wah ini panjang sekali pertanyaannya Pak Taufik ya, walaupun beliau sedang rapat akreditasi, saya bacakan ya Bapak Ibu pertanyaan dari Pak Agus Taufik Hidayat. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara menentukan capaian pembelajaran apabila terdapat perbedaan kemampuan di kelas 5 dari 30 siswa, masih ada 5 siswa yang kemampuannya masih berada di fase A, belum mampu melakukan pengurangan bilangan yang melibatkan cacah hingga dengan 999. Nah, ini sebenarnya agak mirip dengan pertanyaan Pak Alimuddin tadi, ya, gitu ya Pak Agus Taufik Hidayat. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu nanti ada penguatan, ada pengayaan, ada treatment berbeda bagi 5 siswa yang kemampuannya memang masih belum sesuai dengan target capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Sehingga benar-benar ketika sudah ada penguatan, ada remedial, kemudian ada pendampingan secara khusus, maka ke-30-nya nanti itu sudah masuk ya pada fase atau pada tahapan berikutnya. Begitu ya Pak Agus Taufik Hidayat. Saya tidak tahu Pak Agus ini bisa mendengarkan dengan jelas atau tidak, karena fokusnya tentunya pecah-pecah ya, sedang rapat akreditasi, tapi masih sempat bertanya, luar biasa. Terima kasih Pak Agus. Iya jelas, terima kasih juga Pak. Terima kasih Mbak. Oke, yang lain sudah tidak ada Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, kita akan masuk ke LMS, siap-siap. Kita akan lihat siapa yang belum mengumpulkan LK, siapa yang belum memberikan feedback pada video. Bu Amelia hari ini sakitkah Bu Amelia?
Kok wajahnya Ibu sepertinya tidak ini ya, tidak semangat sekali. Lagi dikejar deadline, Pak. Oh, lagi dikejar deadline. Sambil nyambi, Pak ya. Oke. Jadi kalau dikejar deadline itu dikejar balik deadline-nya Bu ya, biar kejar-kejaran itu kan seru ya. Oke, mohon izin Bapak Ibu, saya share screen untuk yang tampilan yang ada di dalam LMS. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya? Belum terlihat, Pak. Oke, sebentar. Kalau sekarang sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, mari kita lihat. Untuk lembar kerja pertama di hari kedua yang kemarin, itu ada 25 peserta yang sudah mengumpulkan. Mari kita lihat ya. Ada 25 peserta yang sudah mengumpulkan. Pak Kailani, alhamdulillah sudah ya Pak. Oke, Bu Cici sudah, Pak Bibit sudah, Bu Darum sudah, Pak Alimudin sudah, Pak Andri Hermawan sudah, Bu Andriani Sarasyekti sudah. Oh iya, yang teman sebangkunya Bu Saras itu siapa namanya Bu Saras? Bu Saras, halo? Saya baru ingat. Siapa namanya teman sebangkunya atau teman kuliahnya Bu Saras itu? Bu Andriani itu siapa namanya? Pak Alimudin masih ingat? Bu Cici? Bu Yuli, Pak. Ya, Bu Yuli Pak. kemana ya hari ini? Kalau nggak salah rapat juga Pak tentang kelulusan kelas 6. Saya juga tadi rapat sama sih, tapi udah selesai. Oh iya, beliau tidak hadir dari awal tadi ya sepertinya ya, Bu Yulinya ya. Ya, Bu Cici, beliau tidak hadir dari awal tadi ya? Kurang paham ya Pak. Saya sih tadi pas baru masuk kan udah masuk tuh saya terlempar, jadi saya nggak mengamati sekali. Oke, karena dari tadi suaranya Bu Yuli tidak ada ya. Ibu Anggi Widya sudah, Bu Dastiah, ini yang mana Bu Dastiah ya? Bu Dastiah, ada Bu Dastiah? Oke, jadi mengerjakan LK tapi orangnya tidak ada ya. Kemudian ada Ibu Anik Wijayanti sudah mengumpulkan. Kemudian ada Bu Desi Priyanti. Bu Desi Priyanti ini yang mana ya? Kemudian Ibu Ayu Dewi, Ibu AA, Ibu Aminah Yuliati. Ini mungkin ya yang Ibu Aminah Yuliati itu ya? Iya betul Pak, Bu Aminah sudah mengumpulkan Pak. Kalau nggak salah YouTube juga sudah memberikan komentar deh. Oke, kemudian ada Bu Asi sudah. Pak Agus Taufik Hidayat ini terlambat 51 detik ya. Oke. Kemudian ada Ibu Amelia Sapitri, ini terlambatnya 37 menit. Pak Rohman juga hampir 1 jam terlambat mengumpulkan Pak Rohman ya. Kemudian Pak Bahtiar Rosadi terlambat 1 jam 3 menit. Kemudian Ibu Alfisyah 1 jam lebih ya. Kemudian Ibu Devi Ayu ini sekian 2 jam ini Bu Habibah. Anggi Prasetyo juga sekian. Pak Aji ini malah baru mengumpulkan atau bagaimana ya? Terlambatnya 12 jam ini ya. Pak Aji. Oke, itu untuk progres LK. Kemudian tadi Bu siapa? Bu Azizah belum ada namanya ya, belum mengumpulkan sepertinya. Oke. Ya Pak, belum karena saya pikir tanggal 24 itu hari ini. Saking sibuknya sampai lupa tanggalan. Nah, oke, jadi deadline-nya tiap harinya itu di hari yang sama pukul 20.00 ya. Oke, kemudian mari kita lihat di dalam video pelatihan kurikulum Merdeka, saya sudah mengingatkan di sini jangan lupa memberikan feedback hasil diskusi kita pada kolom komentar video. Di video pelatihan hari pertama,
Ya, mari kita lihat di video pelatihan hari pertama. Kalau tidak salah kemarin nama Bu Arum yang pertama ada ya. Oke, sudah banyak sekarang ya. Tadi sepertinya masih sedikit. Sekarang sudah ada Bu AA, Pak Alimudin, Bu Devi, Bu Dastia, sudah Bu Cici, sudah. Oke. Nah, ini Pak Rohman juga sudah. Ini alhamdulillah sudah 13 ya untuk video pelatihan hari pertama. Kemudian video pelatihan untuk hari yang kedua, coba kita cek Bapak Ibu. Oke, baru 1, 2, 3, 4 orang saja ya. Ada Ibu Aah Doratul, Ibu ini siapa ya? Akalani ini siapa ya? Pak Kelani mungkin ya? Pak Saya Pak. Oh iya Pak. Pak. Oke. Namanya EKA. Wah, ini ada kayak bahasa Inggris ya. Kemudian Pak Alimudin Football Club. Wah, Pak Alimudin ya, ada FC-nya ya. Kemudian ada Ibu Anik Wijayanti. Yang lain yang belum silakan disegerakan ya Bapak Ibu. Dan yang saya minta itu adalah feedback dari hasil diskusi kita. Maka silakan yang dimasukkan ke kolom komentar adalah feedback ya, apa yang didapatkan oleh Bapak dan Ibu guru semua ketika kita berdiskusi. Bukan terima kasih Pak atas ilmunya, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi di video pelatihan hari ketiga kita nanti juga saya akan segera upload. Lembar kerja kedua untuk hari ketiga juga nanti akan saya upload. Begitu Bapak dan Ibu guru semua progres yang ada di dalam LMS. Oke. Yang kemarin menggunakan jilbab pink itu siapa namanya? Saya kok nggak melihatnya. Siapa tuh yang kemarin yang menggunakan jilbab pink di hari kedua tuh siapa? Pak Alimudin hari ini juga tidak hadir sepertinya ya. Siapa namanya ya, Pak? Hari ini enggak ada. Ibu Anggi, Pak. Oh, Ibu Anggi. Salam ya, salam sama Bu Anggi. Ya, jadi terrecord semua siapa yang hadir dan tidak hadir ya. Kemudian siapa yang 1 detik terlambat mengumpulkan tugas juga terlihat tadi itu ya. Jadi ada yang 12 jam. Pak, siapa tadi 12 jam itu terlambat? Oke, jadi mudah-mudahan nanti untuk yang LK kedua pada hari ketiga silakan jangan sampai jam-jaman lah terlambat mengumpulkannya. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, dan saya paham betul mata-matanya, wajah-wajahnya Bapak dan Ibu guru semua ini sudah capek, sudah lelah ya, ingin segera beristirahat ya. Tapi sebelum itu untuk dokumentasinya saya minta tolong silakan walaupun matanya berat gitu silakan untuk memberikan senyum terbaiknya Bapak dan Ibu guru semua. Senyum terbaik harus sampai kelihatan giginya ya. Kalau belum kelihatan giginya berarti belum senyum terbaiknya. Oke, tuh Bu Amelia langsung itu bukan senyum tapi nyengir namanya tuh ya Bu Amelia. Oke, dan Bu AA belum dilepas maskernya, tolong sebentar dilepas terlebih dahulu Bu AA. Silakan Bu Azizah juga Pak. Oke, terima kasih. Pak Agus, minta tolong Pak Agus Taufik Hidayat sebentar saja. Oke, tuh, wow, ganteng juga loh tuh Pak Agus Taufik Hidayat. Oke, ditahan sampai kelihatan giginya ya. Bu Andriani belum kelihatan giginya Ibu. Oke, 1, 2, 3, cheers. 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semua sudah mengikuti pelatihan pada hari ketiga ini. Sampai jumpa pada pelatihan hari keempat besok. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Walaupun siang-siang waktunya istirahat malah disuruh untuk mengikuti pelatihan. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada hari keempat pelatihan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya, Pak Alimudin jangan lupa siapa yang ditunjuk, silakan sebelum mereka pada live semuanya nih, siapa yang ditunjuk untuk memandu kita besok ice breaking-nya? Siapa? Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin Pak
Bapak Kelani ya Pak ya, kayaknya auranya aura Habib nih. Pak Kelani, silakan dipimpin doa Pak. Oh, Pak Kelani akan memimpin doa, yang memimpin untuk ice breaking-nya siapa? Oh iya betul. Pak, Pak Kelani itu Pak Ustadz Pak. Oh iya, Kelani itu Pak Ustadz Pak. Kebetulan satu kelas waktu di UMJ. Kita satu kelas nih, Pak Kelani sama Pak Ustadz Pak, betul Pak, cocok Pak. Oke. Kemudian yang ice breaking-nya siapa ice breaking-nya? Ibu Amelia kali Pak ya. Ibu Amelia. Oke, yang tadi disuruh senyum tapi malah beliau nyengir itu ya. Iya Pak. Bu Amelia nanti dipersiapkan ya Bu, silakan mau share video dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru semua, sampai jumpa besok. Ya, mohon izin live Bapak Ibu.